Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa produkmu tidak laku, padahal kamu sudah mati-matian promosi? Sementara ada orang lain yang hanya jual produk biasa saja, tapi bisa closing ratusan juta bahkan miliaran tiap bulannya. Mungkin bukan karena produknya lebih bagus, tapi karena dia tahu satu hal yang kamu belum tahu, seperti strategi marketing yang bekerja di alam bawah sadar manusia. Hari ini, kita akan bongkar habis rahasia strategi marketing yang bikin produk apapun laris manis di pasaran, bahkan tanpa harus jadi pakar iklan sekalipun. Hal pertama yang harus kamu ketahui yaitu prinsip dasar marketing. Orang tidak suka dijual, tapi suka membeli. Sebagian besar orang salah kaprah dalam berjualan. Mereka terus memaksa orang beli, seolah pembeli itu butuh diyakinkan dengan cara menekan. Padahal, strategi marketing terbaik justru membuat orang merasa memutuskan sendiri untuk membeli. Fokuslah pada membangun desire dan emosi. Gunakan storytelling, bukti sosial, dan psikologi warna serta kata-kata yang memancing rasa ingin tahu, bukan penjualan langsung. Selanjutnya yaitu rahasia positioning. Jadikan produkmu obat, bukan sekadar barang. Apa beda antara sabun biasa dan sabun yang katanya menghilangkan jerawat dalam 3 hari? Positioning. Produkmu harus memosisikan diri sebagai solusi terhadap pain yang sangat spesifik. Temukan rasa sakit yang paling menyakitkan di segmen pasar kamu. Lalu buat narasi bahwa produkmu adalah solusi cepat, aman, dan terbukti. Yang ketiga, teknik scarcity and urgency, kelangkaan dan mendesak. Salah satu teknik psikologi paling kuat dalam marketing adalah FOMO, fear of missing out. Gunakan batas waktu, kuota terbatas, atau bonus spesial jika membeli hari ini. Orang lebih terdorong membeli karena takut kehilangan, daripada karena ingin mendapatkan. Contoh kata-kata, hanya untuk 50 orang pertama, promo ini berakhir malam ini. Kemudian yang keempat yaitu bangun magnetic brand, personal branding and cerita di baliknya. Orang tidak membeli hanya karena produk, tapi karena siapa yang menjualnya. Bangun kepercayaan lewat personal branding. Tunjukkan perjalananmu, perjuanganmu, testimoni pelanggan, behind the scenes, dan nilai-nilai personal. Buat mereka merasa mereka membeli dari teman, bukan penjual. Yang kelima, micro-targeting. Pahami pasar dengan sangat spesifik. Kebanyakan pebisnis pemula menarget semua orang. Salah besar. Kamu harus tahu siapa target pasar spesifikmu, apa kebiasaan mereka, apa yang mereka scroll setiap malam. Gunakan tools seperti Facebook Audience Insights, Google Trends, dan riset kompetitor untuk membedah psikologi pasar kamu. Selanjutnya, yang keenam, funnel marketing, bangun jalur. Membeli bertahap, jangan langsung jualan. Bangun trust atau kepercayaan terlebih dahulu. Kamu bisa menggunakan strategi funnel seperti awareness, kayak video edukasi, konten viral, consideration, testimoni, webinar, studi kasus, conversion, penawaran, promo bonus, CTA jelas, loyalty, follow up, konten premium, diskon spesial loyal customer. Setiap tahap punya konten dan gaya komunikasi berbeda. Inilah sebabnya orang gagal jualan. Mereka asal tembak tanpa tahu posisinya di funnel. Yang ketujuh yaitu gunakan kait emosi dalam iklan dan copywriting. Kata-kata seperti, bayangkan jika, bagaimana jika kamu bisa, berapa banyak peluang yang sudah kamu buang karena. Gunakan copywriting yang berbicara pada emosi terdalam manusia. Rasa takut, keinginan diakui, keinginan bebas finansial, rasa bersalah, atau keinginan membalas dendam pada masa lalu. Selanjutnya yang kedelapan, berikan edukasi. Bukan hanya jualan, konten adalah kunci. Buat konten edukasi yang membantu orang tanpa hard selling. Misalnya, kalau kamu jual skincare, jangan langsung promosi. Buat konten 5 kesalahan skincare yang bikin jerawat makin parah. Di akhir, baru masukin soft TA,
orang akan lebih percaya pada brand yang memberi solusi sebelum mereka membeli. Kesembilan, bangun komunitas, bukan sekadar customer. Buat grup eksklusif, live rutin, atau diskusi private. Beri mereka identitas sebagai bagian dari tribe. Ini membangun loyalitas luar biasa. Komunitas adalah aset marketing yang tak ternilai. Terakhir, analisa dan adaptasi. Marketing bukan sekadar seni, tapi juga data. Cek CTR, conversion rate, bounce rate, waktu tonton video, interaksi. Uji headline A atau B, ganti thumbnail, variasi harga. Pebisnis hebat itu bukan yang paling pintar ngomong, tapi yang paling cepat belajar dari data. Jadi kesimpulannya, marketing bukan hanya soal memaksa orang untuk membeli, tapi soal memahami manusia lebih dalam dari manusia itu sendiri. Ini adalah ilmu seni dan logika. Yang tahu caranya bisa menjual apapun, tapi yang tak belajar akan terus berpikir, kenapa daganganku sepi? Kalau kamu bisa menguasai semua strategi ini, maka apapun yang kamu jual akan laku. Bahkan, kamu bisa bantu bisnis orang lain dan dibayar mahal hanya dengan ilmu ini. Marketing bukan hanya tentang jualan, tapi tentang mengubah persepsi, membangun pengaruh, dan menciptakan kebutuhan. Tinggalkan komentar kalian tentang apa kendala yang menghambat kalian saat ini, agar kita bisa bersama-sama memecahkan masalahnya. Jangan lupa juga subscribe channel ini dan share ke orang-orang terdekatmu, siapa tahu mereka juga sedang membutuhkan informasi ini.